Pemirsa, jelang di penghujung tahun 2025, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan pengakuan seorang wanita muda yang tengah hamil 8 bulan bernama Friseilda Prilea alias Ichel. Mendadak ia muncul dan minta pertanggungjawaban dari Andres. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh pihak perempuan bersama tim kuasa hukumnya dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini. Ichel juga membongkar bukti surat Andres yang mengakui perbuatannya. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri. Dan dia meninggalkan saya begitu saja. Perempuan ini mengungkapkan awal mula perkenalan mereka melalui di media sosial pada Mei 2024. Hubungan tersebut berlanjut hingga pertemuan pertama secara langsung pada September 2024, lalu berkembang menjadi hubungan asmara layaknya pasangan kekasih pada umumnya. Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Ichel meminta pertanggungjawaban Andres, namun sikap Andres hanya mengulur-ulur waktu dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu, dan di situ juga dia shock dan mengiyakan. Tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah, tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Andres pun sudah membuat hitam di atas putih untuk berjanji menikahinya. Namun anehnya, sejak pengakuan Ichel, Andres malah mangkir dari tanggung jawabnya dan mengaku dirinya belum siap menikah. Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk, dan orang tua saya tahu dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab. Tidak ada. Di sini dia di surat pernyataan ini tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Selama kehamilan, Ichel menyatakan seluruh proses pemeriksaan medis, USG, hingga persiapan persalinan dijalani sendirian bersama orang tuanya tanpa kehadiran atau dukungan dari Andres. Saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya hamil besar aja saya masih kerja, pulang kerja dari pagi sampai malam. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Namun ironisnya, sejak isu ini mencuat 3 bulan lalu, Andres justru mengaku tidak mengenal sosok Ichel. Lantas benarkah Andres kini malah mengancam Ichel? Hingga akhirnya Ichel buka suara lantaran sudah ketakutan. Astagfirullahaladzim. Seorang Itu hanya bisa beristighfar. gimana Res? Semoga Allah selalu melindungiku dan keluarga. Katanya inisialnya I. Tim kuasa hukum memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada Andres Adelio untuk menunjukkan itikat baik sebelum langkah hukum akan segera ditempuh. akan melakukan upaya hukum. Kami minta kepada saudara AA dalam waktu 2 kali 24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami. Kami dari tim kuasa hukum dan klien kami juga siap apabila dilakukan tes DNA. Saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Orang tua sih support untuk menempuh jalur hukum.
Baru sebulan nikah dan jadi pengantin baru, hubungan Boyen dan Ruli Anggi Akbar suaminya dikabarkan sudah tidak akur. Kondisi itu imbas dari Ruli yang diisukan terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus investasi yang berujung laporan ke polisi. Hal ini diungkapkan oleh tim kuasa hukum korban kepada awak media belum lama ini. Peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Public figure ini baru kemarin menikah. Dia punya usaha namanya Sateman Indonesia, membutuhkan investor. Jadi klien kami ini adalah berinvestasi di usaha tersebut. 5 Agustus tahun 2023, public figure ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP. Awal mula seorang pengusaha berinisial RF ditawarkan oleh Ruli, suami Boyen, untuk berinvestasi di salah satu restoran milik Ruli di Sleman, Jogja sejak tahun 2023 lalu. Alih-alih bagi hasil, kliennya hanya mendapat 4 kali transferan saja sejak 2023 ke 2024 awal. Sementara menurut pihak kuasa hukum, restoran tersebut masih berjalan hingga saat ini. Bulan Desember tahun 2023, tapi ditransfer Januari 2024. Sekarang informasinya bisnis masih ada. Masih berjalan sampai sekarang. Tapi anehnya, klien kami mencoba menghubungi yang bersangkutan, tidak merespon dengan baik. RAA ini seperti lari dari tanggung jawab. Jadi kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia menyampaikan somasi. Kasus yang menerpa Ruli ini tentu membuat publik tak menyangka, pasalnya Boyen dan Ruli baru saja meneguk kebahagiaan sebagai pengantin baru. Boyen dan Ruli pun hingga saat ini belum membuat klarifikasi. Akun Instagram Boyen pun diserbu dengan komentar netizen yang berharap Boyen baik-baik saja dan tidak terpengaruh dengan kasus yang menimpa suaminya. Boyen pasti nggak menyangka kalau hal ini terjadi di usia pernikahan dirinya dengan Ruli baru berumur 1 bulan. Itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Nah, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ingat-ingat minggu lalu, hari lalu. Iya, pokoknya ingat-ingat apa perjalanan Akhirnya, kita lah ya selama ini. Akhirnya endingnya kita menikah. Awalnya Ruli tak mengira kalau Boyen kekasihnya saat itu adalah seorang public figure dan banyak orang mengenalnya. Sejumlah sahabat Boyen juga ikut berkomentar meskipun tak tahu banyak perihal kasus yang menimpa suami Boyen. Yuk ketemu yuk, kita ngopi ya gitu ya. Ternyata pas ketemu pulang makan turun kok banyak orang yang kenal dia gitu kan. Sementara jelang penghujung tahun, Doktiv Samira Farahnas justru terancam masuk penjara terkait laporan polisi pencemaran nama baik yang dilaporkan Dr. Richard Lee atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Pasalnya dari laporan Richard Lee di Polres Jakarta Selatan, Doktiv sudah naik status menjadi tersangka sejak 12 Desember 2025. Untuk penanganan Dr. Richard Lee sebagai pelapor yang terlapor ya Dr. Samira selaku Doktiv sudah naik ke tahap tersangka. Dalam waktu dekat ini, polisi akan memanggil kedua prinsipal untuk dilakukan mediasi. Dan jika tidak ada pertemuan dan keputusan yang baik, maka polisi akan segera memanggil tersangka. Lantas benarkah Doktiv makin ketar-ketir dengan status tersangka atas laporan Richard Lee itu? Pasalnya, Doktiv juga terjerat kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan suami dari pengusaha skincare Henny Sagara di Polda Jawa Barat. Benarkah Doktiv terancam akan menyusul Nikita Mirzani, sahabatnya, ke penjara? Mungkin ke penjara Sunil, Doktiv siap masuk penjara.